Selanjutnya yaitu terkait tentang jenis dan macam-macam zakat. Mari kita perhatikan satu ayat yang tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabisa min tunfikuna walastum biakhidhi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku min thayyibati ma kasabtum. Nafkahkanlah, infakkanlah, sodakohkanlah, zakatkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ar, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Wala tayammamul khabisa minhu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, tunfikun, kemudian kamu nafkahkan darinya. Walastum biahidi, padahal kamu sendiri tidak mau untuk mengambilnya. Illa antuk midufi, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwa Allah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, saudara-saudara, dari ayat ini dapat kita pahami bahwasanya jenis dari zakat itu ada dua. Yang pertama yaitu zakat dari harta hasil usaha. Ya, hasil usaha, hasil bekerja, hasil berdagang, atau hasil berkarya, ya apa saja hasil usaha yang telah kita lakukan. Tentu usaha yang baik-baik maka disebut di sini ya, min thayyibati ma kasabtum. Jadi tadi yang tidak baik ya tidak akan bernilai kan gitu kan. Jadi penekanan dari harta yang baik itu tersebut pada ayat ini, min thayyibati ma kasabtum. Hasil usahamu yang baik-baik, jangan yang tidak baik. Yang tidak baik itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jenis pertama. Jadi harta hasil dari usaha, hasil dari kerja. Wa mimma akhrajna lakum minal ar, dan juga sebagian dari apa yang dikeluarkan oleh Allah dari muka bumi ini. Apa yang dimaksud di sini? Barang tambang. Nah, barang tambang di sini bisa dalam bentuk emas maupun perak, ataupun juga hasil bumi. Apakah itu pertanian, apakah itu buah-buahan. Nah, ini masuk dalam kategori harta yang dari hasil bumi. Nah, ini. Jadi inilah secara jenisnya, kalau kita perhatikan ayat ini ada dua jenis, yaitu harta hasil usaha dan harta hasil bumi atau hasil kekayaan bumi. Nah, kemudian dilihat dari segi macam-macamnya, ya, zakat terbagi menjadi dua. Apa dua itu? Yang pertama yaitu zakat jiwa berupa zakat fitri, yaitu zakat yang diwajibkan pada setiap pribadi muslim tanpa terkecuali dan dibayar sebelum sholat Idul Fitri. Nah, sejenak mari kita lihat apa zakat fitri itu. Sebutan yang benar itu adalah zakat fitri, bukan zakat fitrah. Karena di masyarakat sudah terlanjur menyebut dengan nama zakat fitrah. Padahal yang benar adalah zakat fitri. Coba simak teks hadis di bawah ini. Hadis dari Ibnu Abbas yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan orang zakat fitri. Farodo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al fitri tuhrotal lisoimin. Ya, jadi zakat fitri bukan zakat fitrah. Lantas apa yang dimaksud dengan zakat fitri itu?
yaitu zakat yang dibayarkan oleh setiap umat Islam setelah mereka berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan dalam bentuk bahan ataupun makanan pokok yang sudah siap makan sebelum sholat Id. Jadi zakat yang dibayarkan oleh setiap umat Islam dalam bentuk bahan ataupun makanan pokok yang sudah siap makan sebelum sholat Id. Lantas siapa yang diwajibkan berzakat fitri? Berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW dari sahabat Ibnu Umar, di mana Rasulullah menyampaikan, "Farodho zakat al-fitri min Ramadana ala kulli nafsin minal muslimina hurrin au abdin au rojulin au imro'atin sohir au kabir so'an min tamrin au so'an min syair." Jadi Rasulullah menyampaikan sabdanya bahwa beliau mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadan atas setiap jiwa orang muslim. Baik orang muslim itu merdeka ataupun dia budak, baik dia laki-laki maupun wanita, baik dia anak kecil ataupun orang dewasa, sebanyak 1 sok kurma atau gandum. Sehingga dari hadis ini dapat kita pahami bahwasanya zakat fitri itu dibebankan kepada setiap jiwa orang Islam. Ya, jadi setiap jiwa orang Islam. Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa yang wajib berzakat fitri adalah setiap jiwa orang Islam. Yang puasa maupun tidak puasa. Yang merdeka ataupun budak. Laki-laki maupun perempuan. Dewasa maupun anak. Semuanya terkena kewajiban membayar zakat fitri. Lantas siapa yang berkewajiban untuk membayar zakat fitri? Ya, anak-anak kan nggak mungkin anak-anak itu bayar, budak juga nggak mungkin membayar kan. Nah, siapa yang punya kewajiban? Yang mempunyai kewajiban adalah orang yang menjadi penanggung jawab dari jiwa yang dizakati. Siapa? 1, bagi budak tentu yang wajib membayarnya adalah majikannya, karena budak itu milik majikan. Bagi anak-anak tentu yang membayar adalah orang tuanya, karena anak-anak tidak memiliki harta untuk membayar zakat bagi dirinya. Bagi seorang istri tentu yang membayar adalah suaminya. Bagaimana kalau istrinya yang bekerja? Suaminya tidak bekerja. Nah, ini menjadi agak dilematis kan gitu. Ya bisa diatur ya. Harta itu bisa menjadi harta bersama, ya tetap suaminya yang mengeluarkan zakatnya. Nah, ini memang masa sekarang kan banyak seperti istri yang bekerja, suami tidak. Nah, kalau suaminya bekerja, istrinya bekerja, ya suaminya tetap punya kewajiban untuk bayar zakat fitri bagi istrinya. Lantas apa fungsi zakat fitri? Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa zakat fitri mempunyai 2 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu menjadi penyempurna dan pembersih bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Fungsi yang kedua yaitu menjadi bentuk kepedulian sosial ekonomi dari umat Islam terhadap orang lemah ekonomi, yaitu orang miskin. Nah, sehingga dilihat dari 2 fungsi ini, ya dapat kita pahami bahwasanya ya bagi orang yang tidak berpuasa, ya tentu zakat fitri itu tidak menjadi penyempurna dan pembersih puasanya, tapi menjadi bentuk kepedulian sosial ekonomi dari umat Islam terhadap orang lemah ekonomi. Maka ada 2 bentuk fungsi ini. Ya, karena itu ya meskipun anak-anak yang tidak berpuasa, meskipun budak, ya meskipun orang tua yang sudah lanjut, ya ketika dia masuk bulan Ramadan akhir, dia membayar zakat fitri, ya karena ada 2 fungsi ini. Fungsi yang pertama tidak terpenuhi karena dia tidak berpuasa, maka fungsi yang kedua tentu menjadi fungsi yang sangat bagus. Dari 2 fungsi tersebut, maka terjawab pertanyaan, mengapa anak kecil dan bayi yang belum berpuasa tetap harus dibayarkan zakatnya? Hal itu karena yang membayar zakat bukan si anak atau bayi, tapi orang tuanya. Dengan demikian, zakat tersebut menjadi pembersih bagi orang tuanya dan juga anaknya. Ya, bagi orang tuanya yang berpuasa tentu, dan anaknya yang tidak berpuasa pun juga menjadi
pembersih tadi. Kemudian kapan waktu pembayaran zakat fitri? Berdasarkan hadis yang tersebut dari Ibnu Abbas ini, jelas di situ disebutkan, yaitu man addaha qabla sholati fahiya zakatum makbulah, wa man addaha ba'da sholati fahiya sodakotum minas sodakot. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrih itu sebelum sholat id, jadi menunaikan pembayaran zakat fitri itu sebelum sholat id, maka itu adalah zakat yang diterima. Itulah zakat fitri yang diterima oleh Allah. Tapi kalau zakat fitri itu dibayarkan, ditunaikan sesudah sholat id, maka itu hanya sekedar menjadi sedekah biasa. Dengan demikian, batas dari pembayaran zakat fitri itu adalah pelaksanaan sholat id bagi orang yang akan membayar zakat itu, zakat fitri itu. Ya. Jadi sholat id itulah batas akhir pembayarannya. Maka kalau dibayar sebelum itu ya menjadi zakat fitri. Oleh karena itu pada masa sekarang ya meskipun pembayaran zakat fitri itu yang afdol itu adalah dibayar di akhir Ramadan, nah, tapi untuk efektivitas, untuk pengaturannya agar kemudian bisa berjalan dengan maksimal dan baik, maka kemudian banyak dilakukan pembayaran zakat fitri itu di awal-awal pertengahan Ramadan sudah mulai melakukan pembayaran zakat fitri. Nah, itu tidak menjadi problem. Yang jadi problem kalau dibayarkan sesudah sholat id. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi itu batas batas waktu pembayaran zakat fitri itu adalah sholat id. Ya, sehingga kalau dibayar sesudah sholat id bukan lagi disebut zakat fitri. Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa waktu pembayaran zakat fitri adalah sesudah selesai berpuasa dan sebelum sholat id. Itu adalah waktu yang utama dan sangat singkat. Pada masa sekarang, seiring dengan kesibukan umat Islam, maka waktu awal membayar zakat fitri terkadang dimajukan mulai tanggal 21 Ramadan atau bahkan ada yang sampai tanggal 15 Ramadan dan bahkan ada yang sudah dimulai sejak tanggal 1 Ramadan. Memang di riwayat di atas tidak disebut secara jelas awal waktu pembayaran zakat fitri, yang disebut hanya waktu akhirnya saja, yaitu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Oleh karena itu, untuk awal pembayarannya menjadi fleksibel. Waktu pembayaran zakat fitri sudah jelas, yaitu sebelum sholat Idul Fitri. Lantas apakah pembagian atau pentasarufannya juga harus sebelum sholat id? Atau boleh dilakukan sesudah sholat Idul Fitri? Ada dua pendapat terkait dengan problem ini, yaitu satu, pembayaran dan sekaligus pentasarufan zakat fitri harus dilakukan sebelum sholat id Idul Fitri ya. Dengan demikian zakat fitri tidak boleh disimpan dan dibagikan di waktu lain sesudah sholat Idul Fitri. Nah, akan terjadi tadbir berlebih-lebihan karena apa? Jor-joran istilahnya pembagian zakat fitrinya, akhirnya kemudian serampangan karena waktunya hanya sempit, pokoknya asal dibagi gitu aja. Nah, kemudian yang kedua, pembayaran zakat fitri kepada amil harus dilakukan sebelum sholat Idul Fitri, dan selanjutnya amil boleh saja mentasarufkan kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan bagi orang miskin. Bisa juga diwujudkan menjadi modal usaha sehingga terjadi pemberdayaan umat. Ini pendapat yang kedua. Ya, jadi yang dilakukan sebelum sholat Idul Fitri itu mengeluarkan zakatnya, membayar zakatnya kepada amil. Nah, yang penting sudah ditunaikan zakat fitrinya, diserahkan kepada amil. Nah, kemudian amil itu mau membagikannya kapan, itu tidak dibatasi oleh waktu sholat Idul Fitri. Nah, cuma pada masa Rasulullah dahulu itu kan pembayaran zakat fitri itu langsung diberikan kepada yang menerima, yang berhak menerima, bukan kepada amil. Nah, sehingga waktunya menjadi ya sebelum Idul Fitri. Nah, kemudian seiring dengan itu berkembang ada amil, ya maka yang penting sudah dibayarkan. Nah, amilnya kemudian mentasarufkannya kapan itu tidak menjadi masalah. Ini menurut pendapat yang kedua. Meskipun pendapat ini agak jarang ya dilakukan. Yang banyak itu yang pertama, karena takut nanti zakat fitrinya menjadi tidak diterima. Ya bentuk kehati-hatian gitu ya.
apa bentuk pembayaran zakat fitri? Ya, berdasarkan hadis ini disebutkan so'an min tamrin au so'an min syair, yaitu satu sok kurma dan satu sok gandum. Jadi berdasarkan hadis itu zakat fitri itu bentuknya adalah kurma dan gandum. Itu pada masa Rasulullah. Ya. Sehingga dari dua bentuk itu, berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa zakat fitri pada masa Rasulullah SAW dibayarkan dalam bentuk dua wujud, yaitu makanan pokok yang telah siap saji untuk dimakan. Apa? Yaitu kurma. Kurma itu kan tidak pakai diolah, diterima langsung dimakan, sudah masak itu. Nah, yang kedua, bahan makanan yang dapat diolah menjadi makanan pokok. Apa? Yaitu gandum. Ya, kalau diberi gandum tidak bisa langsung dimakan. Harus diolah dulu menjadi roti, menjadi bubur, menjadi makanan. Nah, itu baru. Jadi dua wujud ini, boleh makanan pokok yang telah siap untuk dimakan, boleh juga bahan makanan yang akan diolah. Nah, pada masa sekarang, sebagian besar umat Islam membayar dalam bentuk bahan makanan pokok, yaitu beras. Hampir tidak ada yang membayarkan dalam bentuk roti ataupun makanan yang sudah masak. Nah, ini aneh kalau ada orang bayar zakat fitri kok pakai nasi, ya, pakai tumpeng atau pakai apa itu nasi kotak, itu nggak ada, nggak ada ceritanya kan gitu. Ya bayar pakai beras ya itu. Padahal dulu pada masa Nabi pakai kurma. Nah, ini harusnya kan boleh juga itu ya, boleh juga pakai seperti itu. Bahkan pada masa sekarang pembayaran zakat fitri juga sudah mulai dalam bentuk uang yang dianggap lebih fleksibel. Jadi boleh saja dalam bentuk uang. Misalkan harga beras 1 kilogram berapa, nah kemudian besarnya zakat fitri yang dikeluarkan itu berapa, itu boleh dalam bentuk uang, lebih fleksibel. Ya. Karena kalau kita perhatikan kan zakat fitri itu tukmatan lil masakin, ya. Jadi memberi makan kepada orang miskin. Memberi makan itu bisa dalam bentuk bahan makanan, bisa juga dalam bentuk uang. Kemudian uang itu digunakan untuk membeli makanan. Lu kan sama saja. Cuma ya karena dulu Rasulullah tidak pernah praktek pakai uang, sehingga pada masa sekarang ya orang tidak berani untuk memberikan zakat fitri dalam bentuk uang. Akhirnya orang bayar zakat fitri pakai uang, kemudian oleh takmir uang itu diberikan beras. Nah, sehingga akhirnya terjadi takmir jualan beras kan. Tidak berani untuk membagikannya dalam bentuk uang, padahal lebih fleksibel. Jadi boleh sebenarnya. Kemudian yang berikutnya, jika tadi sudah saya sampaikan untuk bentuk zakat fitri yang bisa dibayarkan adalah boleh dalam bentuk makanan yang sudah siap saji, ataukah itu bahan makanan pokok, atau bahkan mungkin dalam bentuk uang. Nah, lantas berapa besarnya zakat fitri yang harus dikeluarkan untuk satu jiwa? Nah, di dalam riwayat ini disebutkan so'an min tamrin au so'an min syair, yaitu satu sok kurma ataupun satu sok gandum. Jadi besaran zakat fitri yang harus dikeluarkan untuk tiap jiwa itu takarannya adalah satu sok. Lantas satu sok itu seberapa? Karena kita sekarang tidak menggunakan takaran sok lagi, ya maka harus kita ketahui satu sok itu berapa. Nah, berdasarkan perhitungan apa itu ya, konversi tentang takaran, itu dapat kita lihat ya bahwa satu mud itu sama dengan cakupan penuh 2 telapak tangan normal yang digabungkan. Nah, jadi kalau kita mengambil beras misalkan dengan menggunakan 2 telapak tangan kita ini, nah satu cakupan telapak tangan ini itulah satu mud. Sehingga besarannya nanti bisa berbeda-beda. Kenapa? Tergantung besar kecilnya telapak tangan. Ya, kalau di masyarakat kita dulu itu ada batok itu ya. Untuk dulu kan nakar itu pakai batok itu ya. Batok itu tempurung kelapa itu ya, tempurung kelapa. Ya tergantung tempurung kelapa yang dipakai besar apa kecil. Kalau kecil ya, tapi kan tetap satu batok istilahnya, satu tempurung kelapa. Ini sama. Ya, satu mud itu bisa berbeda-beda. Satu mud itu ya kalau diukur dalam apa itu dalam gram itu ternyata macam-macam ya. Nah, tapi yang rata-rata itu yang kemudian diambil dari rata-rata itu, maka
1 mud itu bisa 625 gram. Nah, itu jadi 625 gram. Nah, 1 sok itu sama dengan 4 mud. Jadi kalau 1 mud itu 625 gram, maka 1 sok itu yang sama dengan 4 mud dikalikan 625 gram, nah, ketemulah kemudian 2,5 kilogram. Nah, ini yang dipakai di masyarakat kita gitu ya. Nah, tapi ternyata ada perhitungan lain tadi itu 1 mud itu bisa tidak 625 kilogram, bisa lebih dari itu ya. Juga bisa kurang dari itu. Kalau yang kurang itu akhirnya 4 mud atau 1 sok itu ketemu 2,176 kilogram. Tapi ada juga yang ketemu 1 sok itu sama dengan 2,7 kilogram. Ada juga yang ketemu 1 sok itu 2,8 kilogram. Ada yang 1 sok itu sama dengan 3 kilogram. Nah, kenapa kok berbeda-beda? Karena tadi ukuran 1 mudnya itu berbeda. Takarannya, tangannya berbeda. Makanya bisa beda-beda. Nah, kemudian dari rata-rata itulah kemudian ada yang mengambil 2,5 kilogram. Ya, kalau mau dilebihkan sebenarnya ya tidak masalah. Jadi zakat fitri itu sebenarnya kan tidak ditentukan batasannya itu pas harus 1 sok gitu kan. Ya, boleh lebih dari 1 sok. Yang tidak boleh itu yang kurang dari 1 sok. Lebih dari 1 sok itu lebih baik kan gitu. Ya, sehingga zakat fitri seseorang dengan orang lain itu bisa beda-beda. Orang yang kaya raya masa bayar zakat fitrinya hanya 1 sok atau 2,5 kilogram. Kan malu sebenarnya ya. Harusnya dia zakat fitrinya 1 kintal gitu. Hartanya berlimpah kok. Zakat fitrinya hanya 2,5 kilogram gitu. Gak ada artinya itu. Harusnya dia 1 kintal gitu ya. Kalau dalam satu keluarga itu ada 10 orang ya dia zakat fitri 1 ton. Nah, itulah baru hebat gitu ya. Jadi sebenarnya 1 sok itu ya bisa dipahami itu batasan minimal. Selebih dari itu enggak apa-apa gitu ya. Nah, ini terkait tentang ukuran berapa. Nah, kalau di dalam bentuk uang ya silakan. Kalau dalam bentuk uang itu ya dikalikan harga 2,5 kilogram atau 3 kilogram bahan makanan pokok berapa, tinggal dikalikan gitu aja. Kalau sekarang misalkan beras misalkan itu harganya 1 kilogram itu pakai aja yang 15.000 ya berarti berapa, 30.000 ditambah 7,5 berarti 37.500 satu orang. Nah, ini kan seperti itu, jadi bisa dikonversi ke harga bahan makanan pokoknya. Nah, yang berikutnya, kemudian kepada siapa zakat fitri itu dibayarkan? Kalau melihat hadis ini, jelas di situ disebut bahwasanya zakat al-fitri itu watuk matan lil masakin. Zakat fitri itu untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Secara tekstual jelas bahwa yang berhak menerima zakat fitri itu hanyalah orang miskin. Sehingga tidak semua asnaf, ya tidak semua orang yang menerima zakat yang tersebut di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60 itu boleh menerima zakat fitri. Karena zakat fitri itu khusus untuk orang miskin. Apalagi zakat fitri digunakan untuk membangun masjid, tentu tidak boleh. Ya, karena zakat fitri itu untuk khusus orang miskin, bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan orang miskin sebenarnya. Karena potensi zakat fitri itu lebih besar daripada zakat mal. Ya. Coba kita perhatikan, orang miskin kan jumlahnya tidak sebanyak orang yang membayar zakat fitri sebenarnya. Sehingga potensi zakat fitri ini sangat besar. Nah, kalau digunakan untuk untuk pemberdayaan orang miskin luar biasa. Makanya tidak diberikan pada malam itu saja. Ya, sehingga pemberiannya itu boleh pentasarufannya boleh ditunda waktunya agar orang miskin bisa diberdayakan dengan zakat fitri itu. Nah, cuma kan tadi itu karena takut nanti zakat fitrinya tidak diterima, akhirnya dibagikan semua pada malam itu juga. Nah, jika dipahami lebih seksama, di atas menjelaskan bahwa zakat fitri pada masa Rasulullah dibayarkan kepada orang miskin secara langsung.
Kan tapi pada masa-masa berikutnya, di saat masa sahabat setelah badan amil dapat dibentuk, maka zakat fitri juga dibayarkan lewat amil. Untuk selanjutnya, amil lah yang berwenang mentasarufkannya. Nah, ini menjadi perhatian ya. Panitia zakat yang ada di masjid-masjid pada dasarnya bukanlah lembaga amil. Lembaga amil adalah lembaga yang secara resmi dibentuk dan disahkan oleh pemerintah atau amir. Dan panitia zakat itu harus berhati-hati. Dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat fitri kalau dia bukan orang miskin. Jadi panitia zakat kok minta bagian zakat fitri? Nggak boleh itu. Karena apa? Amil tidak mempunyai hak di situ. Nggak ada amil kok kebagian zakat fitri menurut ketentuan. Zakat fitri itu khusus hanya untuk orang miskin. Nah, kalau ada amil kok minta bagian itu, bahaya itu. Ya, beda dengan zakat mal, nanti kita bicarakan setelah ini.